Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Mawa'idh bil Ahadits Al-Qudsiyah, hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada mau'idhah yang ke-8. Kita baca teksnya lafaz berlafaz. Al-mau'idhatu tsaminatu, mau'idhah atau nasihat yang ke-8. Yaqulullahu ta'ala, yaqulu berfirman sapa Allah ta'ala, Allah berfirman, yabna Adam, hai anak Adam, maksudnya kita manusia. Yabna Adam, wahai manusia, ma khalaqtukum, tidaklah aku menciptakan kalian abatha, secara main-main. Wala khalaqtukum suda, tidaklah aku menciptakan kalian sudah secara sia-sia tanpa tujuan. Jadi Allah menciptakan kita manusia bukan main-main, bukan sia-sia. Ini semakna dengan ayat firman Allah surat Al-Mu'minun, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Disebut sia-sia itu atau sudan, sia-sia tanpa tujuan, itu maksudnya bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita itu ada thawab, ada iqab nanti, ya. Bukan diciptakan begitu saja dan selesai, tidak. Sehingga dalam tafsir apa hasibtum annama khalaqnakum abatha itu para mufassir menafsirkan adhanantum ayyuhan nas annama khalaqnakum batila wa hamla bila thawabin wala iqabin kama khalaqtul bahaim. Jadi kita diciptakan oleh Allah tidak seperti binatang. Ya, artinya ada pertanggungjawaban untuk segala perbuatan kita nanti. Sehingga ayatnya kan di situ disebutkan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk dimintai pertanggungjawaban? Tentu tidak. Satu itu. Wa ma ana bighafilin, firman Allah selanjutnya dalam hadis ini, wa ma ana bighafilin, dan aku ini bukan pelupa. Semuanya ada catatannya. Semua yang kita lakukan itu ada catatannya. Wa inni bikum khabir, dan sesungguhnya aku bikum kepada kalian khabirun, maha mengetahui. Sungguhnya aku maha mengetahui gerak-gerik kalian. Apa yang kita perbuat, Allah maha mengetahui semuanya. Wa ma ya'jubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Semuanya diketahui oleh Allah. Lanjutkan. Walang tanalu ma 'indi illa bis sabri ala ma takrahuna fi ridai. Walang tanalu, dan kalian tidak akan bisa mendapatkan ma 'indi, sesuatu yang ada pada diriku, maksudnya karuniaku. Kalian tidak akan mendapatkan karuniaku illa bis sabri, kecuali dengan caranya harus sabar. Ala ma takrahuna, sabar menghadapi sesuatu yang kalian benci, fi ridai, untuk mendapatkan ridhoku. Kalau pengen mendapatkan karunia Allah, ridhonya Allah, harus siap berjuang, sabar untuk mendapatkannya, walaupun itu pahit, walaupun itu susah.
Karena untuk taat itu perlu kesabaran. Menjauhi maksiat perlu kesabaran. Menghadapi musibah itu perlu kesabaran. Dan itu semua sesuatu diridhoi oleh Allah. Ya, kalian, kata Allah, tidak akan mendapatkan karuniaku kecuali caranya harus sabar untuk mendapatkannya itu. Harus ada perjuangan. Was-sabru lakum ala ta'ati aisaru lakum minas sabri ala maksiati. Sabar kalian untuk taat kepadaku itu lebih mudah bagi kalian daripada sabar terhadap maksiatku. Daripada sabar melakukan maksiat. Karena maksiat juga perlu modal. Kalaupun tidak perlu modal, kan, maksiat itu tentu akibatnya nggak nyaman nanti, nggak enak. Bendu Allah, siksa Allah. Nah, mending sabar untuk taat daripada nanti berhadapan dengan siksanya Allah. Wa tarkud dzanbi aisaru lakum min i'tidari min harrin nar. Meninggalkan dosa itu lebih mudah bagi kalian daripada kalian nanti minta uzur, minta permohonan maaf dari panasnya api neraka. Daripada dapat siksa nanti, lebih baik sekarang sabar meninggalkan dosa. Wa adzabud dunya aisaru lakum min adzabil akhirah. Siksa dunia lebih mudah bagi kalian daripada siksa akhirat. Capeknya sekarang, capek dunia lebih baik daripada capek di akhirat, susah di akhirat, disiksa di akhirat. Ya bna Adam, wahai manusia, kullukum dhallun illa man hadaituh, kata Allah. Wahai manusia, wahai anak Adam, seluruh kalian itu tersesat kecuali yang aku kasih petunjuk. Wa kullukum musii'un illa man asamtuh. Seluruh kalian itu berbuat jelek, melakukan kesalahan kecuali yang aku jaga. Ya. Kita dalam hadis lain fastahduni kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni, kan gitu. Kita dianjurkan untuk selalu mencari hidayah, thalabul hidayah, mencari petunjuk supaya mendapatkannya. Kan? Karena kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak dapat taufik dari Allah, kita ini tersesat. Kan? Kemudian ya bna Adam, wa tubu ilayya arhamkum. Wa tubu ilayya, taubatlah kalian, ilayya kepadaku. Taubat itu kembali, ar-ruju. Taubatlah kalian, kembalilah kalian kepadaku, kepada jalanku. Taat kepadaku gitu. Arhamkum, maka aku Allah akan menyayangi kalian. Ini pentingnya kembali, taubat. Kembali kepada Allah. Balik lagi. Tergelincir, balik lagi. Tergelincir, balik lagi. Selalu pulang. Kembali ke raya yang benar. Karena kita harus punya goal, punya tujuan inti. Tujuan asli. Tujuan yang sesungguhnya. Yaitu pengen dapat ridhonya Allah. Allahu ghayatuna. Allahu asma amanina. Kalau ketika punya goal, punya tujuan yang jelas, ketika punya tujuan itu, maka jelas arahnya. Sehingga kalaupun salah belok, maka kita akan balik lagi ke situ. Balik lagi, taubat lagi. Maka Allah akan menyayangi kita. Wala tahtiku asrarakum indaman la yahfa alaihi sirrukum. Wala tahtiku, janganlah engkau merobek asrarakum, sesuatu rahasia-rahasia. Jangan merobek sesuatu yang harus disembunyikan. Artinya jangan melakukan maksiat. Indaman la yakhfa alaihi sirrukum, di hadapan dat, di hadapan Allah yang tidak samar baginya sirrukum, rahasia kalian. Jangan berani melakukan maksiat, apalagi mujaharah bil maksiat, terang-terangan merobek sesuatu yang ditutup oleh Allah, jelas-jelas melakukan maksiat, al-mujaharah, melakukan maksiat, bangga dengan melakukan maksiat. Karena kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Seluruh umatku, kata Kangjeng Rasul, layak untuk dimaafkan.
oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan, bangga dengan maksiat, terang-terangan. Nah, ini hadis nomor 8 ini beberapa poinnya. Tentu satu, bahwa kita ini harus siap mempertanggungjawabkan hidup kita. Maka karena nanti di akhirat ada pertanggungjawaban. Hari akhirat itu adalah yaumuddin, hari pertanggungjawaban, hari pembalasan. Maka sekarang waktunya di dunia, ad-dunya majra'atul akhirah, kita untuk melakukan sebaik-baiknya amal. Kedua, perlunya sabar. Sabar ini ada sabar untuk menghadapi ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Nah, itu semuanya ujung-ujungnya dapat ridho Allah. Walaupun berat, walaupun kalian tidak suka itu. Walaupun kita tidak suka terhadap itu. Tapi kan manis ujungnya. As-sabru kasibri. Murrun madzaikuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Bahwa sabar ini bagaikan patrawali, pahit. Murrun madzaikuhu, pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tetapi akibatnya nanti lebih manis daripada madu. Surganya Allah, sabar itu. Orang yang sabar diperuntukkan bagi orang sabar surganya Allah. Kemudian kita ini harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Harus siap capek, harus siap usaha, siap meninggalkan dosa, siap dan seterusnya. Tapi kan ujung-ujungnya arhamkum, aku yaitu Allah akan merahmati. Siap tobat, harus berakit-rakit ke hulu. Capek, berani capek di negeri yang memang sekarang negeri dunia ini adalah darul humum wal gumum. Tempat untuk capek, tempat untuk susah, ya. Pikabad. Kemudian kita harus selalu meminta dapat atau hidayah dari Allah. Pastahduni, harus selalu meminta petunjuk, dapat hidayah, dapat taufik, dapat petunjuk dan dapat kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu hadis yang ke-8. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu dapat hidayah darinya, menjadi orang-orang yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.